Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Las MKU, kembali lagi di podcastku, podcast keluarga utama Las MKU. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu ada Mbak Rizen yang merupakan seorang media sosial spesialis, dan di sini mau ngobrol-ngobrol dikit nih bareng sama aku. Nah, perkenalin, nama aku Cut Mutia Sari. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Nah, Mbak, kan Mbak nih sering melakukan siaran langsung nih di TikTok. Nah, bagaimana sih Mbak, kenapa sih Mbak perlu melakukan siaran langsung buat konten Mbak dan para audiens Mbak? Oh ya, oke, terima kasih ya Cut ya. Salam kenal juga. Ya, di sini jadi sebenarnya eh, aku itu kebanyakan di media sosialnya ya. Salah satunya itu ada TikTok marketing kayak gitu kan. Nah, di TikTok itu ada banyak. Ada handle di videonya, ada juga handle di adminnya, ada juga yang sekarang baru gencar-gencarnya itu di sosial media. Di ini apa namanya? Siaran langsung atau live streaming ya kan ya. Banyak mungkin dari Cut sendiri kan termasuk generasi Z ya. Ya, Z Gen Z. bener, Gen Z ya. Dari Cut sendiri kan termasuk Gen Z dan pasti udah tahu media sosial itu, apalagi live streamer tuh sekarang lagi gencar-gencarnya ya kan ya. Apalagi ada di TikTok, ada di Shopee atau di marketplace lainnya kayak gitu. Nah, karena cara live streaming ini udah banyak dilakukan di banyak media sosial, jadi menurutku live streaming itu sangat penting kayak gitu loh. Karena dari live streaming itu kita juga bisa menjalin engagement, terus meningkatkan akun kita dan meningkatkan juga penjualan dari kita kayak gitu. Nah, bagaimana nih Mbak siaran langsung itu dapat menciptakan koneksi yang lebih mendalam kepada audiens Mbak? Eh sebenarnya gini, mungkin dari ininya ya, apa namanya, kalau eh, mau menciptakan koneksi di live streaming itu kan harus ada kenalan dulu kan ya. Nah, kenalan itu tidak langsung kita munculkan di saat live streaming, karena live streaming itu adalah bagian dari platform itu kayak gitu loh. Jadi yang namanya platform katakanlah TikTok ya. Di TikTok itu kan ada banyak komponen lewat apa eh, postingan-postingan yang bisa FYP kayak gitu kan. Nah, itu juga harus dimanfaatkan terlebih dahulu baru live streaming itu bisa benar-benar maksimal kayak gitu. Karena kalau postingan atau yang disebut beranda ya, beranda bener gak sih? Yang disebut beranda nggak dimanfaatkan, ya kita mau mulai live streaming aja juga banyak orang yang nggak tahu ini sebenarnya dia nge-live apa kayak gitu. Jadi untuk memulai si live streaming tersebut kita juga harus aktif juga di komponen yang lainnya kayak gitu. Gitu aja sih. Nah, sebelum Mbak memulai siaran langsung, apa ada persiapan yang lebih mendalam gitu Mbak buat memulai siaran langsung? Banyak hal sih. Kan kalau aku ini sebenarnya live streaming itu ada di beberapa tempat juga ya. Jadi eh, nggak pernah mengalami hal-hal yang berbeda-beda di beberapa tempat dan kebetulan bisa kayak merasakan juga kalau ternyata live streaming di tempat ini harus kayak gini, di tempat ini juga harus kayak gini, di sini juga harus kayak gini, kayak gitu kan. Dan persiapannya itu nggak cuma sekedar alat, tapi ke diri kita sendiri juga. Yang pertama, kita juga harus mempersiapkan, meyakinkan diri kalau kita itu pede gitu. Karena nggak semua orang mau live streaming itu dia pede kayak gitu loh. Nggak semua orang eh, akan lancar ngomong juga kayak gitu loh. Jadi kita juga harus belajar yang namanya pede di depan kamera, pede ngomong sendiri, dan emang bakat ceriwis itu udah emang harus ada juga kayak gitu loh. Ada juga nanti aku kasih tipsnya ya kalau misalnya apa namanya kita itu nggak bakat ceriwis tapi bisa nggak sih live streaming gitu kan gitu. Terus persiapan alat juga, meyakinkan diri juga, terus kepercayaan diri itu udah paling harus dipunya kayak gitu loh. Kita tuh harus percaya diri banget kalau kita mau live streaming gitu. Walaupun ternyata kita tuh hanya ngomong di depan kamera ya. Kadang ngomong di depan kamera itu nggak nggak bisa, ternyata nggak bisa lama juga kayak gitu loh. Pernah kan live streaming 10 menit aja udah kelar gitu karena nggak tahu juga yang mau diomongin apa.
Apalagi ditambah dengan produk-produk yang ada di, kalau di live streaming ada yang namanya etalase ya. Iya. Ada yang namanya etalase. Produk-produk yang ada di etalase itu nggak banyak, cuman ada beberapa produk gitu. Itu jadi challenge tertentu gimana caranya ngejelasin dalam waktu yang singkat kayak gitu, dalam waktu yang lama malahan. Iya. Kan live streaming itu minimal 2 jam ya. Iya. Live streaming itu sebenarnya minimal 2 jam yang paling bagus ya. Itu gimana caranya 2 jam itu menjelaskan yang cuman ada 6 produk atau cuman ada 10 produk kayak gitu kan. Jadi itu juga dari kitanya juga harus pintar-pintar bisa mengolah 6 produk itu jadi ulasan yang sampai 2 jam kayak gitu kan. Nah, kayak gitu doang sih. Bagaimana nih Mbak membuat narasi yang menarik untuk para audiens Mbak selama mulai siaran langsung? Narasi itu sebenarnya munculnya itu bukan gini. Narasi itu kalau di live streaming kita nggak pernah berpatokan pada tulisan ya gitu, nggak ada gitu loh. Yang namanya live streaming itu yang ngalir aja sebenarnya, karena itu eh, cara kita menjalin hubungan sama audiens kan. Nah, kalau kita terlalu teks ya, terlalu baca teks kayak gitu, itu kan juga akan bikin orang bosen gitu loh. Kok mereka yang jadi apa, katakanlah netizen kalau nggak dijawab-jawab pertanyaannya, harusnya dijawab-jawab. Sedangkan uh, mereka itu nonton kita itu pengennya itu ada interaksi kayak gitu loh. Nah, makanya ini juga aku dapat di beberapa kali aku live streaming di beberapa tempat juga. Yang pertama, kita harus tahu dulu value perusahaan gitu. Value perusahaan itu apa, kelebihan dan kekurangan produk itu apa. Terus kita juga harus mendalami si produk itu tadi. Katakanlah kalau di MKU Food ada yang namanya keripik salak kan. Nah, satu produk ini diulas nih. Satu produk ini kita harus tahu, oh keripik salak Semeru ini siapa sih yang buat, ukurannya berapa sih, terus komposisinya apa kayak gitu. Terus dia ada narasi apa dari sebuah keripik salak Semeru kayak gitu. Terus dari mana ngirimnya, terus apa tahan berapa lama, ya gitu-gitu kita sendiri juga harus tahu. Jadi kalau kita udah tahu, bahkan ngomong aja jadi template, gitu loh. Nggak cuman di apa ya, desain, tapi mulut aja jadi template gitu. Dan ngomongin itu kayak udah nggak bisa berhenti karena saking udah terbiasanya untuk live streaming kayak gitu aja sih. Jadi kalau ngomongin narasi ada apa enggak, ya ada karena kita sudah terbiasa. Terus yang kedua ya tadi harus ada value perusahaan, kita harus tahu dulu value perusahaannya itu apa gitu. Karena sebenarnya banyak loh yang jual keripik salak, katakanlah yang jual keripik salak, yang jual keripik buah itu banyak, tapi value mereka berbeda-beda, kelebihan mereka berbeda-beda, yang mereka apa namanya, yang mereka unggulkan. Value itu kan kayak keunggulan kayak gitu loh. Keunggulannya mereka tuh berbeda-beda. Apa yang bisa diunggulkan dari produk di MKU Food, katakanlah kayak gitu. Nah, itu harus tahu juga kayak gitu loh. Kalau nggak tahu, kita ngomong itu nggak bisa dilanjutkan kayak gitu loh. Karena udah stuck di situ aja. Kita mau berdebat dengan netizen, katakanlah ada netizen yang agak apa ya, orangnya iseng kan, banding-bandingin sama produk yang lainnya kayak gitu. Terus dia gini. Kita nggak bisa apa ya, istilahnya kayak membalas dengan baik kalau kita nggak tahu value perusahaannya itu apa kayak gitu. Jadi itu juga PR sebenarnya. PR juga dari perusahaan juga harus tahu value-nya apa, disampaikan ke live streamernya, baru live streamernya juga bisa menyampaikan dengan baik kayak gitu. Gitu aja. Nah Mbak, kalau buat tips nih, kan biasa orang tuh kan biasa kadang suka bosan ya kalau nonton live gitu, kayak cuman gitu-gitu aja. Kira-kira Mbak ada tips nggak sih agar ketika siaran langsung sedang berlangsung itu tuh tetap menarik gitu Mbak? Jadi gini, sifat dari siaran langsung itu kan dia cuman lewat ya. Nggak semua orang akan nonton siaran langsung selama 1 jam 2 jam. Pasti mereka kayak katakanlah cuman kalau menarik ya 15 menit udah paling mentok, atau 30 menit paling mentok kayak gitu kan.
Terus kalau mereka kayak nunggu nunggu adanya apa ya, ada apa sih kayak kuis kayak gitu, itu bisa itu nunggu sampai 30 menitan kayak gitu. Tapi kalau cuman dia cuman mau bener-bener cuman mau beli, ya udah dia kayak cuman lewat-lewat doang. Kitanya yang penting ngomong terus. Tapi kalau pengen biar lebih menarik, biasanya ada promo dulu nih sebelum sebelum memulai siaran langsung itu kita kasih informasi kalau hari ini ada promonya apa aja disebutin. Promonya ini harus nonton sampai 50 menit, nanti di menit ke-50 bakalan dapet potongan harga kayak gitu. Kita nanti ada flash sale di menit ke berapa kayak gitu. Jadi itu diinformasikan sejak awal di saat penonton itu ketika masuk ke room itu banyak-banyaknya. Jadi mereka yang mau ngambilnya nanti itu mereka akan balik lagi di menit tersebut kayak gitu loh. Jadi ya ada kuis tadi. Yang pertama ada kuis, yang kedua mungkin bagi-bagi giveaway. Tapi kalau bagi-bagi giveaway pun nggak semua orang nggak kalau bagi-bagi giveaway itu sama TikTok juga nggak terlalu disarankan karena nanti bisa kena suspend kayak gitu-gitu. Nggak boleh ada apa ya unsur bagi-bagi gitu. Jadi cara kita aja mengolah kata-kata. Jadi giveaway itu jadikan apa kayak gitu. Jadi kata-kata apa kayak gitu. Gitu. Jadi itu tadi pakai kuis bisa, pakai voucher-voucher bisa, atau pakai promo-promo di akhir-akhir live streaming kayak gitu, gitu. Nah, kan kalau di TikTok sendiri itu ada mungkin akan ada tantangan-tantangan nih. Tantangan apa aja sih yang bakal Mbak hadapi dan bagaimana caranya Mbak untuk mengatasi masalah tersebut? Ya itu tadi termasuk tantangan yang tadi loh, apa penontonnya bertahan di angka berapa sih kayak gitu. Karena nggak semua ketika live itu katakanlah yang nonton tuh sebenarnya 800 orang, tapi mereka silih berganti gitu loh. Iya. Nggak semua yang ada di live streaming itu akan nonton di saat itu. Katakanlah saat itu cuman ada 8 kayak gitu. Waktu kita mulai itu 20. Tapi pas kita udah jalan berapa menit gitu, itu cuma 8, 5, terus 4, 3, ujung-ujungnya 1 kayak gitu kan. Nah, itu tadi kita juga dari kita juga etalasenya juga harus menarik dulu. Terus kita juga harus tahu menyampaikan produknya itu buat apa aja. Jadi mereka mau untuk bertahan untuk nonton gitu loh. Mau bertahan untuk nonton, terus ya bisa kalau bisa ya masukin ke keranjang kuning kayak gitu-gitu. Masukin ke keranjang kayak gitu. Itu challenge tersendiri juga buat seorang seorang live streamer kayak gitu. Ya gitu, gitu aja. Kalau buat kesalahan umum yang harus dihindari, itu apa aja Mbak? Terus gimana sih caranya untuk menghindari hal tersebut itu? Kesalahan umumnya itu banyak sebenarnya kalau live streaming itu banyak. Dari pertama nggak boleh berisik, nggak boleh terlalu bising. Kalau sekedar ngobrol sama timnya yang ada di ruangan sih nggak apa-apa. Tapi kalau berisiknya itu sampai intens mengganggu kita, sampai kita itu kalau ngomong nggak kedengeran itu baru nggak boleh kayak gitu. Kalau cuman minta tolong kayak gitu, minta tolong ambilkan ini itu nggak apa-apa. Dia nyaut nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ada ketawa-ketawa terus terlalu berisik, akhirnya kita yang sebagai live streamer itu ngomongnya tertutup gitu sama sama orang-orang yang ada di sekitar kita ngobrol, itu juga nanti mengganggu. Terus ada juga nggak boleh makan pisang, nggak boleh galang donasi kayak gitu-gitu. Terus nggak boleh apa ya, kelihatan nggak boleh kayak tidur kayak gitu-gitu. Banyak sih. Jadi nanti kalau di TikTok itu ada panduan komunitas gitu. Mungkin di situ bisa dibaca. Banyak yang nggak dibolehin sebenarnya. Jadi ninggalin ruangan aja nggak boleh. Jadi di depan kamera itu harus di depan kamera. Nggak boleh ninggalin ruangan. Kalau misalnya mau ninggalin bentar, katakanlah, aduh nggak kuat mau ke toilet kayak gitu. Ya digantiin sama orang kayak gitu. Digantiin sama orang. Terus apa namanya? Suaranya juga harus jernih. Suaranya juga harus jernih. Kalau nggak jernih nanti ada ya katakanlah pernah juga ada peringatan juga gitu. Terus cahayanya juga harus bagus kayak gitu. Jadi
emang bener-bener kalau live streaming emang harus niat gitu, harus dipersiapkan sebaik mungkin juga, alat-alatnya juga kayak gitu. Tapi kalau dari alat sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya nggak usah terlalu apa ya, banyak alat yang terlalu mahal, kita pakai alat yang seadanya aja juga bisa, yang penting bisa menunjang dan itu bikin tampilan di layar kita bagus juga kayak gitu, gitu sih. Bagaimana nih Mbak tetap tenang ketika ada masalah yang datang gitu. Tetap tenang gitu Mbak. Contohnya masalahnya? Misalnya kayak kayak kena banet bentar gitu Mbak. Itu gimana, kayak di Hmm, mute mungkin. iya. Jadi beberapa kali itu di saat live itu emang banyak eh, apa ya, tiba-tiba muncul peringatan kalau live streaming Anda apa mendapatkan peringatan kayak gitu. Itu pernah pertama kali itu gara-gara dari TikToknya error sih waktu itu. Jadi dari semua itu emang komplain waktu itu, semuanya di apa TikTok, semua live streamer itu juga komplain kok dikit-dikit pelanggaran. Karena kan tadi nambah lagi ya pelanggarannya itu nggak cuman yang tadi itu, tapi kita nyebutin nomor HP, terus nyebutin platform lain atau nyebutin media sosial lain itu juga masuk ke pelanggaran gitu loh. Bahkan cuma nyebutin kata admin aja bisa masuk ke pelanggaran. Jadi emang harus hati-hati juga, dan kita ketika muncul pelanggaran kayak gitu, muncul peringatan kayak gitu, kita harus sadar apa sih yang barusan diomongin gitu. Berarti nggak boleh diulang lagi kayak gitu. Terus kalau kena ya kita harus sadar lagi nih, waduh ada peringatan nih, apa tadi, berarti aku harus lebih hati-hati gitu. Langsung ini aja di apa, kayak diabaikan tapi habis itu lebih hati-hati aja gitu loh. Yang penting jangan sampai berkali-kali. Kalau sampai berkali-kali bisa akun kita yang dibekukan kayak gitu. Gitu sih. Ya kalau sekarang, untuk sekarang kan karena lebih banyaknya apa namanya, live streamingnya di TikTok ya. Jadi sebatas ngertinya pelanggarannya di TikTok. Tapi kalau di platform lain aku belum ngerti sih. Aku belum ngerti di platform lain apakah pelanggarannya itu sama, sejenis atau kayak gimana. Aku nggak tahu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu bisa di live streamingkan gitu. Dan nggak semuanya kita itu kalau misalnya live streaming emang harus mengerti dulu panduan komunitasnya apa, paham dulu gitu loh. Kalau enggak ya kita nggak bisa menguasai ini apa namanya, nggak menguasai ketika live streaming gitu loh. Karena dalam kondisi apapun misalnya kita udah paham ternyata ada pelanggaran gini gini gini, kita juga udah harus tahu dulu sebelum mau live streaming itu, oh pelanggarannya ini. Tapi ketika kita udah tahu kok ternyata tetap ada pelanggaran, ya kita harus tahu juga pelanggaran itu datangnya dari apa kayak gitu. Kalau udah tahu kalau ternyata itu bukan apa salah dari kita, ya bisa aja ajukan banding kalau misalnya udah parah banget ya kayak gitu. Gitu sih. Nah, bagaimana nih Mbak mengevaluasi keberhasilan Mbak setelah melakukan siaran langsung? Jadi kayak ini ya, kayak mengevaluasi itu gimana itu? Kayak gimana, Cuk? Kayak misalnya kita sudah selesai nih Mhm, buat siaran langsung, secara keseluruhan kita mengevaluasi apa sih yang masih kurang. Oh, kita ini udah berhasil karena udah banyak ini yang check out mhm gitu. mhm. Oh ya, jadi gini, kalau di live streaming itu kan selesai live pasti muncul kayak data kan, kayak datanya kayak gitu. Terus di platformnya juga pasti ada data, cara nganalisa datanya juga ada kayak gitu. Itu biasanya kita baca dari situ sih, perkembangan kita dari hari ke hari apakah lebih baik, dari segi pendapatan apakah meningkat kayak gitu. Terus apa namanya, judulnya seperti apa. Jadi yang dianalisa sebenarnya banyak. Pertama, judulnya apakah sudah relevan, apakah judulnya tidak monoton kayak gitu. Terus penontonnya itu semakin hari semakin naik apa enggak. Kalau misalnya semakin hari semakin naik kan berarti bagus kan. Tapi dilihat juga naiknya ketika apa? Ketika apakah ketika judulnya diganti atau ketika kita ganti jam live? Kan ada jam-jam tertentu tuh kalau live. Jam-jam tertentu kayak pagi nih, pagi, siang, sore, malam. Kita live di jam berapa? Karena kan kalau di brand brand besar
dia live-nya 24 jam kan, 24 jam. Tapi kalau untuk brand-brand kecil itu yang live-nya baru sejam 2 jam itu kan mereka harus tahu dulu mau ngecek jam terbaiknya itu jam berapa kayak gitu. Nah biasanya dilihat nih jam 10 kira-kira penontonnya berapa ya, tapi jangan jam 10 terus besoknya ganti lagi jam 12, besoknya diganti jam 3. Kalau bisa jam 10 itu selama seminggu kayak gitu. Terus besoknya lagi ganti selama jam 1 selama seminggu lagi kayak gitu. Terus jam 3 selama seminggu lagi gitu. Jadi jangan gantinya itu jelong-jeling gitu loh. Tahu nggak? Jadi jangan gantinya itu apa namanya? Kayak beda-beda langsung sehari ganti kayak gitu. Itu kita nggak tahu kita tuh sebenarnya bagus apa enggak. Jangan gitu cara gantinya. Cara gantinya ya seminggu jam 10 dulu, nanti minggu kedua jam 1 dulu kayak gitu. Gitu. Nanti kalau udah nemu oh ternyata better di jam segini kayak gitu. Ya udah berarti di jam segitu. Terus kalau udah dari jamnya udah tahu gitu kan, udah ngerti oh jam segini bagus nih. Dilihat judulnya relevan apa enggak. Judulnya relevan apa enggak. Terus dari judul itu dilihat juga eh apa ketika live itu bagus yang 1 jam atau yang 2 jam gitu. Kan ada biasanya kalau mau mulai itu dari 1 jam dulu. Terus gimana kalau mulainya 2 jam gitu. Ini bagus yang mana sih? Better yang mana? Yang 1 jam atau yang 2 jam? Udah kan kalau udah kayak gitu dicek lagi. Yang interaksinya ada berapa? Yang komen ada berapa? Kayak gitu. Apakah dari sejak awal kita live sampai akhir ini apakah ada peningkatan kayak gitu, itu juga dilihat. Kalau ada peningkatan berarti bagus. Terus pengikutnya gimana? Pengikutnya nambah apa enggak kayak gitu. Itu juga dilihat dari situnya juga kayak gitu. Jadi kita akan lebih tahu apalagi dari segi pendapatan. Kalau misalnya sebenarnya pendapatan itu nggak melihat dari si penontonnya banyak atau enggak. Tapi cara kita menggait si para penonton itu kayak gimana gitu loh. Biasanya semakin banyak interaksi, semakin banyak juga pendapatannya gitu. Walaupun penontonnya nggak banyak, tapi kalau interaksinya ada, berarti bisa ada kemungkinan closingnya lebih besar kayak gitu. Jadi nggak melulu. Jadi penonton itu bukan target yang sebenarnya gitu loh, tapi adalah kalau bisa interaksi. Kalau versi aku yang apa namanya baru mulai live streaming ya katakanlah 2 bulan ini kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Apa namanya bisa dilihat dari datanya. Kan datanya itu kan ada banyak ya. Datanya itu ada banyak bisa dicek dari situ kayak gitu. Nanti biasanya ada berbagi penonton, pengikut, terus yang pertama itu pasti ada suka ya tap layarnya tuh berapa kayak gitu. Dari situ sih. Jadi harus sering-sering lihat data juga biar kita juga bisa ngelihat potensi kita ada di mana, terus kita bagusnya berarti bikin judul apa atau di jam berapa kayak gitu. Gitu. Nah Mbak, ini mau nanya nih Mbak, kan biasa kalau live lagi siaran langsung nih, biasa ada orang yang bilang tutup layarnya, Kak, itu fungsinya buat apa sih? Itu buat biar yang nonton semakin banyak sih. Jadi kalau kita ibaratnya gini, ketika artis itu punya fans ya, satu fans katakanlah bisa mengkompori orang-orang buat cinta sama artis itu kayak gitu kan. Nah nanti dari dia ngompori, dia memprovokator biar bukan memprovokator ya apa ya, ngasih tahu kalau ini artis tuh baik loh kayak gitu, ini artis tuh gini loh kayak gitu. Dia membagikan katakanlah apa ya kayak support artis ini kayak gitu. Nah orang-orang pasti akan ikut support juga dan fansnya si artis itu lebih banyak lagi kayak gitu loh. Nah sama halnya ketika tap layar itu berarti orang yang ngetap kita itu dia support. Nah orang ketika dia support ya, ketika dia ngetap layar support, orang-orang lain bisa ini apa namanya ikut support lagi. Banyak yang akhirnya oh ternyata ini banyak yang support juga, ikut kayak gitu. Jadi yang nonton jadi lebih banyak kayak gitu. Yang nonton lebih banyak ya. Jadi dari yang nonton itu, dari yang nonton lebih banyak itu muncullah interaksi ya gitu loh. Muncullah komentar.
Tapi cara biar penonton yang banyak datang terus akhirnya ada komentar gitu, kita juga harus tahu tuh caranya gimana biar mereka itu berkomentar, karena nggak semuanya penonton yang masuk ke room kita itu bisa berkomentar. Iya. Karena bisa jadi barang yang kita promosikan ternyata saat mereka datang nih tidak menarik kayak gitu. Kita hanya sekedar ngobrol gitu, tapi nggak menunjukkan barang itu apa kayak gitu. Dan mereka butuhnya cepet karena orang sekarang kan visual ya. Lihat dari apa ya, dari betul-betul lihat dari video, kalau bisa 3 detik pertama yang dia lihat itu sudah menarik dulu. Kalau 3 detik pertama yang dia sudah lihat menarik, bisa jadi dia meneruskan nonton si live itu kayak gitu. Itu sih kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika penonton banyak, kita udah siap-siap dulu nih, munculkan produk yang bikin orang penasaran kayak gitu, disematkan produk yang bikin orang penasaran gitu, baru nanti pindah ke maksudnya ngobrol ke yang penonton yang lainnya, baru nanti ganti produk yang lainnya kayak gitu kurang lebih. Ya, mungkin segitu aja ya kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Riza. Makasih banyak Mbak Ya, Riza udah sama-sama. mau ngobrol bareng aku. Nah, cukup sekian dari saya, dan mungkin ini udah harus diakhiri ya karena takutnya kalian bosan, dan ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.